Nama ulun Awad, sekarang status dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, khususnya dosen pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga filsafat ilmu. Saya juga lulusan daripada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan Islamic Studies. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ulun Syahrial Sadik, merupakan dosen atau akademisi pada program Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. Ulun merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pendidikan sejatinya ialah untuk memanusiakan manusia. Dikutip dari salah seorang tokoh pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara pada sekitar tahun 1920-an mendirikan sebuah taman siswa, yakni Yogyakarta. Salah satunya ialah mendidik kaum pribumi untuk dapat pendidikan yang layak dan berkualitas. Kemudian ada semboyan Tuturi Handayani, itu merupakan semboyan yang diinterpretasikan dan melekat dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sampai dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Moto atau slogan Tuturi Handayani itu senantiasa melekat dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam terminologi khususnya pendidikan yang berbasis Islam, pendidikan kalau disejajarkan dengan kata dalam bahasa Arab, maka yang pantas adalah tarbiyah. Karena kata-kata taklim, walaupun itu yang disebut juga pengajaran, itu sifatnya bisa diterjemahkan hanya transfer pengetahuan. Namun kalau sekiranya yang disebut sebagai sebuah pendidikan, maka kata yang pantas untuk sepadan istilahnya bahwa itu adalah tarbiyah. Terambil dari kata-kata robba yurabbi yang artinya adalah mendidik, mengasuh, menanamkan nilai, menanamkan karakter, membuat sebuah lingkungan yang baik dalam rangka pertumbuhan si anak tersebut, si anak didik. Maka dari itu pendidikan dalam terminologi Islam lebih kepada sebuah proses penanaman nilai-nilai moral. Karena Islam itu berbasis moralitas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak kami utus engkau kecuali sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu bahwa tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah akhlak yang baik, moral yang agung, dan lain sebagainya. Setelah moral yang agung itu lalulah dia diasupi atau diberi makan, diberi benih dengan yang disebut sebagai pengetahuan. Sehingga
Makanya dalam terminologi Islam itu sering disebut sebagai al-adabu qoblal ilm, bahwa adab itu lebih diutamakan dulu sebelum dia mendapatkan pengetahuan. Maka dari itu basis daripada pendidikan dasar Islam adalah moralitas. Kira-kira itu. Mungkin pertanyaan yang mendasar adalah apakah ada tempat pengetahuan umum dalam pendidikan Islam? Misalkan fisika, kimia, biologi, atau jangan-jangan kita ini terpolarisasi. Ini pengetahuan umum, ini pengetahuan Islam. Seakan-akan bahwa pengetahuan umum itu datang dari barat, pengetahuan Islam datang dari timur. Nah, kita terpolarisasi itu. Nah, padahal sebenarnya basis pendidikan Islam itu moralitas itu. Pengetahuan itu bisa berbentuk pengetahuan tentang agama, bisa berbentuk pengetahuan tentang alam semesta. Tapi basis yang mendasari dua-duanya ini adalah moralitas. Makanya belum tentu orang yang berpengetahuan agama dia baik moralnya. Atau bisa jadi sebaliknya juga, orang yang berpengetahuan umum, berpengetahuan tentang alam semesta, dia baik perilakunya. Karena memang basis dasar penanaman sejak dini itu adalah moralitas. Jadi moralitas itu harus berbarengan sampai kapanpun dia menimba pengetahuan. Kira-kira begitu. Kita kaitkan dengan pendidikan secara umum. Induk dari ilmu pendidikan itu kalau kita tarik dari teori-teori barat itu berasal dari filosofi atau filsafat. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Barulah integral atau turunannya itu salah satunya ialah pendidikan. Dan pendidikan pun memiliki turunan, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Namun dewasa ini dikotomi terkait dengan pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum mulai terkikis seperti itu. Dan mulai ada integrasi keilmuan, yakni keilmuan umum dan keilmuan agama seperti itu, atau yang berbasis Islam. Kita tengok saja beberapa pondok pesantren yang dulunya masih konvensional, sekarang sudah mulai modern, mulai mengintegrasikan ajaran-ajaran umum, dengan ajaran Islam yang pada hakikatnya pada beberapa dasawarsa yang lalu fokus pada ajaran Islam saja. Namun seiring berjalannya waktu masuklah ilmu-ilmu umum tersebut dalam pondok pesantren dan sebagainya. Ya, itulah kegelisahan pendidikan Islam ya. Karena pendidikan Islam itu dianggap bahwa dia belajar fikih, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, dia belajar tauhid. Kira-kira materi pendidikan Islam dikonotasikan cuma itu. Padahal sebenarnya pendidikan Islam itu adalah dia luas, seperti kata Bapak Sahrial tadi, bahwa sekarang sudah mulai masuknya pengetahuan umum di dalam sekolah-sekolah lembaga pendidikan Islam yang kita sebut sebagai madrasah, pondok pesantren. Mereka membuka diri terhadap pengetahuan umum. Padahal sejatinya dasarnya pemilahan itu adalah ketika Barat yang maju, sehingga saat itu pada masa akhir abad 19 itu malah negara Muslim yang calling down, yang agak jatuh, sehingga terpolarisasilah pengetahuan itu. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Orang yang Muslim
belajar bahasa itu juga pendidikan Islam. Orang yang muslim yang belajar fisika, kedokteran juga Islam. Itu dia sedang belajar Islam. Sebagai contoh misalkan Ibnu Sina, dia seorang dokter, dia seorang filosof, dia seorang filosof, dan dia juga seorang ulama. Misalkan juga Ibnu Rus, dia adalah ulama fikih, dia juga dokter. Dari situlah kita menandakan bahwa sebenarnya dikotomi itu tidak ada sebenarnya. Dijadikan ada untuk memilah ini yang lebih utama, ini yang tidak. Ini yang lebih dapat pahala, ini yang tidak. Nah itu akhirnya orang-orang Islam terperdaya dengan dikotomi itu. Akhirnya lebih memilih ke yang cenderung ukhrawi. Akhirnya yang duniawi tertinggal. Nah makanya saya sepakat dengan Bapak Syahrial, sekarang sudah mulai ada upaya integrasi pengetahuan umum dengan pengetahuan Islam. Ya itulah. Ya. Melanjutkan dari Ustadz Awad, kalau kita tinjau secara historis kebangkitan dari pendidikan khususnya pada pendidikan Islam itu terjadi awal mula di Maroko dengan adanya Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Kemudian berdirilah Universitas Al-Azhar di Mesir dan seterusnya, sampai menganugerahkan Dr. honoris causa pada salah seorang pejuang ulama saat itu, yakni Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, beliau merupakan salah satu alumni dari universitas ternama Islam, yakni Universitas Al-Azhar. Kemudian kalau kita meninjau secara historis di barat juga ada University of Oxford ya, yang didirikan sekitar tahun 1000-an Masehi, kemudian University of Cambridge di United Kingdom atau Britania Raya. Kemudian kalau di benua Amerika itu ada Harvard University, kemudian Massachusetts Institute of Technology dan seterusnya. Kemudian kalau kita tinjau secara historis di Indonesia, itu awal mulanya ialah Stovia. Stovia itu awal mula cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Kemudian berdirilah Universitas Indonesia sekitar tahun 1800-an. Kemudian berdirilah Universitas Gadjah Mada pada tahun 1949. Jadi saat Indonesia itu merdeka tahun 1945, salah satu perguruan tinggi pemerintah itu ialah Universitas Gadjah Mada. Kemudian berdirilah beberapa institusi pendidikan yang lain. Di sisi lain juga ada pendidikan Islam yang tak kalah penting, pendidikan tinggi swasta seperti itu, perguruan tinggi swasta seperti dulunya Sekolah Tinggi Islam tahun 1945 yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia. Nah, itu cikal bakal dari Sekolah Tinggi Islam. Kemudian di Kalimantan Selatan sendiri itu ada Universitas Lampung Mangkurat yang berdirinya sekitar tahun 1958. Kemudian 2 tahun berikutnya 1960 menjadi Universitas Negeri ya. Jadi ULM itu 1960 statusnya berubah jadi negeri. Saat itu ada Fakultas Ekonomi, Hukum, kemudian ada Fakultas Islamologi, yang akhirnya Fakultas Islamologi itu berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Jadi mengapa Universitas Islam Negeri itu berdiri pada tahun 1960-an ya? Karena itu awal mula terpecah dari universitas umum ya, menjadi khusus seperti itu, spesifik menjadi Universitas Islam. Jadi awal mulanya secara historis tidak dapat dipisahkan seperti itu antara perguruan tinggi Islam, kemudian perguruan tinggi umum, sehingga dewasa ini terjadi suatu mix ya atau blended ya antara ilmu
umum dengan ilmu agama supaya saling menyeimbangkan lah seperti itu. Ada suatu pepatah bijak yang mengatakan pendidikan itu ialah investasi masa depan. Jadi kalau kita menimba ilmu, khususnya pendidikan, itu tidak short term, tidak jangka pendek, tapi long term, jangka panjang. Hakikatnya ialah kita akan merasakan kebermanfaatan dari ilmu itu 1, 2, 5, 10, 20, 30 tahun yang akan mendatang. Jadi insya Allah jika kita menimba ilmu, maka hal-hal yang melekat seperti itu, misalkan kita dihadapkan dengan 3 buah pilihan ya, ilmu, harta, dan tahta. Ya, siogianya kita memilih ilmu seperti itu. Namun harus kita ingat basicnya, dasarnya ialah adab ya, seperti yang Ustadz Awad katakan. Jadi yang pertama adab dulu. Makanya kalau kita merisor ke negara Jepang, mereka itu usia 7 sampai dengan 10 tahun ya, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, mereka ditanamkan betul terkait dengan adab. Adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman sejawat ya, terhadap kakak kelas dan sebagainya. Karena itu merupakan basic atau fundamental yang utama. Ketika adab itu sudah kuat ya, maka masuklah ke tahap yang kedua, yakni ilmu ya, atau pendidikan tadi. Ya, kita timba ilmu tersebut dengan baik. Namun ketika kita sudah menimba ilmu yang sekian lama itu, kalau tidak kita amalkan juga akan sia-sia. Kalau tidak kita implementasikan dengan baik untuk kemaslahatan bersama, untuk memperlebat manfaat kita, ya tidak ada gunanya. Makanya ilmu tersebut harus kita manfaatkan untuk welfare ya, kesejahteraan, untuk kebermanfaatan, untuk memperlebat manfaat, untuk rahmatan lil alamin ya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, berbicara terkait dengan pertanyaan tersebut ya, jadi pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Namun harus kita ingat, basic atau yang utama ialah adab dulu. Itu yang utama. Baru pendidikan atau ilmu, baru amal ya. Jadi ketika kita sudah memiliki adab yang baik, ditunjang dengan ilmu yang bagus seperti itu, kemudian hal tersebut juga harus kita amalkan ya. Jadi adab, ilmu, amal adalah 3 hal yang tidak dapat kita pisahkan ya. Ketika kita sudah memiliki adab yang bagus, ilmu yang holistik, yang menyeluruh, kemudian amal, senantiasa kita melakukan amal ya, amaliyah, maka insya Allah kita akan senantiasa menjadi sumber daya manusia atau insan yang kontributif sepanjang hayat kita. Seperti itu. Mungkin pertanyaan tadi itu terkesan menggelitik ya? Atau sebenarnya itu terkesan meremehkan pendidikan, bahwa semakin tinggi seseorang sebenarnya yang dipakai juga ketika dia masih kecil. Jadi untuk, dalam tanda kurungnya kan, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi kan? Cukup pendidikan dasar aja sudah cukup bagi manusia. Mungkin besarnya dia bisa kerja, cari uang lebih banyak. Tidak buang-buang waktu, karena tanda kutipnya begitu. Tidak buang-buang waktu. Tapi kita harus ketahui dulu bahwa pengetahuan itu kebutuhan manusia. Jadi kadang-kadang orang tidak merasa bahwa pengetahuan itu kebutuhan dia. Seperti orang yang, misalkan, orang yang tahu bahwa nasi adalah kebutuhan dia, ada orang yang tidak memakan nasi, dia anggap nasi bukan kebutuhan dia. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pengetahuan itu kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Kebutuhan akal. Jadi semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi analisanya. Itu satu. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar wawasannya, semakin luas dia. Karena ketika seseorang cuma hanya di tingkat dasar, maka sebenarnya pengetahuan masih terkotak. Masih terkotak. Namun ketika dia sampai kepada puncak,
maka dia akan melihat lebih luas seperti orang yang sedang menaiki pohon. Ketika orang sedang menaiki pohon, dia melihat tidak jauh panjang jangkauan pandangannya. Tapi ketika dia sudah sampai di atas, ternyata dia jauh sekali pandangannya. Itulah seperti kata Buya Hamka. Ketika aku membaca satu buku, aku mulai menyalahkan manusia. Namun ketika aku sudah membaca 100 buku, ternyata bisa jadi aku yang keliru. Nah, berarti bahwa pengetahuan itu semakin memperluas wawasan manusia. Yang kedua, pengetahuan itu adalah selain memperluas wawasan manusia, juga pengetahuan itu memperbaiki kehidupan manusia. Sekarang coba kita tanyakan kepada orang itu. Ketika seseorang itu hanya berpikir untuk bagaimana mencari uang atau mencari makan, mungkin bagi yang lain bisa. Tapi bagaimana memperbaiki kehidupan manusia seluruhnya kalau bukan dengan pengetahuan? Mungkin kalau sekiranya manusia hanya berpikir mencari uang, maka tidak akan ada pesawat, tidak akan ada telepon, tidak akan ada listrik, tidak akan ada penemuan-penemuan baru. Karena hasrat mereka hanya pada harta. Ada orang yang hasrat mereka adalah dengan penemuan terbaru, hasrat mereka ingin mencari misteri-misteri di alam semesta ini, sehingga itu baik untuk kehidupan manusia. Sebagai contoh kan sekarang, ilmuwan NASA lagi mencari the similar of Earth gitulah. Bumi yang kira-kira sama. Karena dia berpikir bumi ini sudah nggak layak. Sekarang kalau orang hanya berpikir makan, minum, mencari harta, kira-kira dia berpikir itu nggak? Dia nggak berpikir itu. Alam semesta ini ada mekanisme yang bisa dibaca dengan pengetahuan dan tidak bisa dibaca oleh uang. Kira-kira begitu. Ya, melanjutkan dari statement Ustaz awal tadi, ya seyogianya orang yang berilmu juga harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Jadilah seperti padi yang semakin berisi maka semakin merunduk. Ya. Itu adalah filosofi yang kita belajar dari alam, ya, khususnya dari tumbuhan padi. Kalau kita memetik hikmah dari alam semesta ini banyak yang bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya. Mobil khusus tadi kita belajar ilmu padi, ya, dan sebagainya. Maka seorang ilmuwan atau saintis, akademisi, pendidik dan sebagainya, yogianya memiliki sifat yang rendah hati, senang membantu, berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk amal atau bekal kita nanti ketika di yaumil hisab. Seperti itu. Ya, itu mungkin ada pengaruh dari orang-orang kaya yang sekarang di Amerika, ya, kayak Elon Musk, kayak Bill Gates, yang dia nggak lulus kuliah tapi dia kaya raya. Nah, itu menjadi sedikit tamparan bagi pengetahuan lah. Ternyata orang pengetahuan itu tugasnya hanya mencari pundi-pundi keuangan bagi mereka yang sudah kaya seperti Elon Musk dan lain sebagainya. Kelemahan pendidikan itu satu aja. Pendidikan di dunia ini kelemahannya satu aja. Dia tidak mampu melihat peluang. Dia tidak mampu melihat peluang. Sementara orang-orang seperti Bill Gates, Elon Musk, ilmu pengalaman manusia yang dia dapat di luar sekolah itu mengajarkan dia bagaimana melihat peluang. Nah, sementara pendidikan kan sibuk dengan melihat apa isi buku, tidak melihat bagaimana peluang itu, khususnya tentang peluang kemakmuran, peluang kesejahteraan manusia. Kira-kira itu. Jadi pengaruh terhadap
mereka itu akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya bercari duit juga. Buat apa kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujung bercari duit juga. Karena apa? Karena pengaruh dari sana. Lalu akhirnya orang-orang, kalau sekiranya pemahaman ini dibiarkan, maka orang lama-lama kelamaan orang akan menjauhi dunia pendidikan. Padahal di situ pusat dibinanya moralitas, di situ dibinanya upaya gairah-gairah penemuan baru dan lain sebagainya. Maka akhirnya manusia semuanya mencari harta, tapi lupa mengembangkan pengetahuan. Akhirnya manusia akan jatuh kepada, bisa jadi adalah kebobrokan moral. Kira-kira begitu. Ya, melanjutkan penjelasan dari Ustadz Awad. Kalau kita merujuk salah satu statement dari ulama Indonesia, yakni Gus Baha, beliau menyatakan bahwa rezeki terendah itu adalah harta, dan rezeki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Jadi jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita demi harta, seperti itu. Memang dewasa ini kita lihat banyak worker atau pekerja yang workaholic, ya, yang mencari dunia saja. Ya, istilahnya itu adalah untuk menumpuk harta. Namun pada akhirnya mereka mengorbankan kesehatannya. Itu tidak baik seperti itu. Sehingga tidak tercipta WLB atau work life balance. WLB akan tercipta ketika kita mampu menyeimbangkan antara urusan duniawi, kemudian urusan ukrawi, kemudian dan sebagainya, mampu menyeimbangkan kehidupan kantor dengan kehidupan keluarga, seperti itu. Memang di era sekarang kita lihat betul seperti yang dikatakan Ustadz Awad, ialah banyak yang lebih pada cenderung materialistik, ya, karena beberapa sistem di dunia ini, khususnya di beberapa negara, sudah menganut asas kapitalisme, ya, sehingga menyebabkan orang-orang berlomba untuk mengejar materialisme, ya, materialis seperti itu. Jadi jangan korbankan kesehatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita demi mengejar harta dunia, ya. Kalau kita berkaca dari sejarah, ya, sejarah Islam, Korun kurang kaya apalagi, seperti itu. Fir'aun, raja dan sebagainya, memiliki banyak harta. Namun harta itu tidak kita bawa mati, seperti itu. Yang terbaik ialah kita bisa atau mampu menginfakkan bagian harta kita untuk bekal di akhirat nanti, karena itu adalah salah satu strategi kita pasca kita melewati kehidupan di dunia ini. Untuk itu marilah kita senantiasa bermuhasabah diri untuk lebih bisa memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak menyesal nantinya. Marilah kita menjadi pribadi atau insan yang senantiasa mengingat kematian seperti itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil olehnya. Namun kita harus menyiapkan dengan semaksimal mungkin amal-amal kita, karena insya Allah kalau kita mengutip dari lagunya Opik, ya, nanti teman sejati tinggallah aman, seperti itu. Terkait tentang pendidikan di Kalimantan Selatan, alhamdulillah ada upaya yang sangat serius untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin yang menjadi PR besar adalah pemerataan pendidikan lah. Jadi bisa jadi yang di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya tidak mendapatkan akses
media, akses guru yang bermutu dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan mutu pendidikan yang di daerah terpencil. Yang kedua, tentang pendidikan Islam khususnya, tidak mungkin diragukan lagi bahwa basis paling banyak tentang lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, salah satunya juga paling banyak di Kalimantan Selatan. Pondok pesantren, madrasah-madrasah juga banyak, karena basis utama di kita adalah basis agama. Nah, mungkin yang menjadi PR juga adalah bagaimana madrasah-madrasah ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini berusaha melakukan integrasi keilmuan, khususnya membuka ruang yang besar terhadap pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum ke dalam kurikulum mereka, sehingga ada keseimbangan antara pemahaman agamanya dengan pengetahuan umumnya. Setidaknya pengetahuan umum itu bisa jadi memperkuat keyakinan-keyakinan agamanya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, melanjutkan dari statement Ustaz Awad, memang kalau kita lihat pendidikan di Banua Kalimantan Selatan itu senantiasa baik secara kuantitas maupun secara kualitas itu meningkat secara simultan. Kita lihat misalkan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Selatan khususnya senantiasa meningkat setiap tahun. Indeks pembangunan manusia atau IPM di Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin sampai dengan Kabupaten Tabalong senantiasa meningkat. Hal tersebut kalau kita tinjau dari aspek filosofis, maknanya ialah pemerintah khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi itu all out untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Terkait dengan wilayah-wilayah yang masih banyak belum tersentuh, mungkin untuk sarana, prasarana dan sebagainya, mari kita support terus. Kita selaku elemen yang ada di masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan serta membantu untuk peningkatan pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perlu elaborasi, perlu kerjasama, perlu sinergitas antar semua elemen agar kuantitas dan kualitas pendidikan di Banua, Provinsi Kalimantan Selatan itu terus meningkat, sehingga diharapkan pada 2045 akan tercipta SDM unggul untuk Kalsel yang lebih maju. Saran atau apa gitu ya untuk membangun pendidikan Kalsel. 10 menit lagi loh. Ya. Mungkin saran atau apa gitu. Silakan. Selanjutnya. Saran selanjutnya ialah kita perkuat SDM kita. Ya. Kalau dalam pemerintahan 5 tahun pertama kita fokus pada infrastruktur dan sebagainya. Pada periode kedua ini ialah penguatan SDM. Dan itu sudah terjadi dari pusat sampai dengan provinsi dan daerah ya. Itu langkah yang tepat. Jadi kita harus menguatkan SDM kita. Karena dengan SDM yang unggul, SDM yang berkompeten, itu akan mengakselerasi laju tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Maka insya Allah hal tersebut akan berbanding lurus dengan indeks pembangunan pemuda, indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Sehingga capital growth dari provinsi kita khususnya di Kalimantan Selatan itu akan senantiasa meningkat secara gradual seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita saat ini
fokus atau concern pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Menambahkan dari Profesor Sahrial terkait juga tentang upaya meningkatkan sumber daya manusia, yang jelas bahwa sumber daya itu terkait tentang dua hal. Yang pertama adalah wilayah fisiknya dan yang kedua adalah wilayah non-fisiknya. Mungkin kita bisa jadi mengembangkan sumber daya lewat fisiknya, suplemen-suplemen. Sekarang kan ada istilah stunting ya. Ya. Bagaimana lambatnya pertumbuhan manusia secara fisik ya. Namun juga yang sebenarnya kita harus isi adalah dari non fisik. Kira itu lebih berperan dalam kehidupan manusia. Karena sekiranya non fisiknya gagal, maka dia akan jatuh, sumber dayanya akan jatuh. Nah, kita harus menemukan formula yang tepat untuk meningkatkan sumber daya non fisik ini pada manusia ini. Mentalnya bagus, daya berpikirnya bagus, dan sifatnya solutif. Mungkin kita akan menemukan formula yang tepat bagaimana membangun daya pikir. Sementara kita ini terobsesi dengan mengembangkan daya kerja tapi lupa mengembangkan daya pikir. Makanya dalam terminologi Islam itu ada istilah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat dalam jiwa yang sehat. Jadi sumber daya manusia itu juga harus memadukan antara fisik dan non fisiknya, sehingga pada materi-materi di sekolah itu rata-rata kebanyakan fisik ada, non fisik ada, tapi bagaimana memotivasi mereka untuk berpikir, memotivasi mereka untuk menganalisa, memotivasi mereka untuk memberikan solusi dan lain sebagainya, itu agak kurang. Karena apa? Karena sang guru pun terfokus dengan buku, sehingga ada problematika yang di luar yang tidak masuk ke dalam ruang kelas, sehingga anak-anak murid kita itu adalah anak-anak murid yang pikirnya cuma dalam kelas. Ketika di luar kelas nggak bisa dia, karena sang guru tidak bisa memasukkan problematika di luar ke dalam kelasnya. Nah, itu wilayah non fisik yang harus kita tingkatkan, sehingga 2045 itu adalah manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang daya berpikirnya bagus, solutif, dan juga mentalnya bagus, mental saingnya. Karena pendidikan kita juga sangat minim untuk menumbuhkan daya saing itu. Dan yang terakhir adalah dia fisiknya bagus, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Wallahu a'lam.